Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo, NIM 19 10 11 402 702, kelas 08 TPLE 010. Nah, tugas IMK saya kali ini yang berjudul Faktor Manusia. Aspek dalam sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu aspek hardware, aspek software, dan aspek firmware. Kegiatan memodelkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit karena manusia menggunakan panca indera. Panca indera ini terdiri dari mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Fungsi mata seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama adalah untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata cukup banyak. Berikut fungsi mata selain untuk melihat. Yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu objek. Yang kedua, menyesuaikan cahaya yang masuk. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media komunikasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penglihatan kita, yaitu luminance, kontras, kecerahan, sudut, dan ketajaman. Nah, fungsi telinga. Fungsi telinga dibagi menjadi 2, yaitu mendengarkan bunyi dan keseimbangan tubuh. Alat fisik mendengarkan pada manusia ialah telinga yang terdiri dari 3, yaitu telinga bagian luar, yaitu melindungi telinga bagian dalam dan menguatkan suara. Yang kedua, telinga bagian tengah mentransmisikan gelombang suara dalam bentuk getaran telinga ke telinga bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam, yaitu pemancaran atau transmitter kimiawi dilepaskan dan ini menimbulkan impuls dalam saraf pendengaran. Suara atau sound dibagi menjadi 3, yaitu pitch, loudness, dan timbre. Pitch itu ada frekuensi suara, loudness itu ada amplitudo atau lebar atau kekuatan suara. Yang ketiga, timbre itu ada jenis atau kualitas suara. Fungsi hidung. Hidung pada manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu adalah alat pernafasan, mencium bau, dan menyaring udara. Fungsi kulit, selain sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi-fungsi tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, tempat untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua, tempat penimbun lemak. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh. Yang keempat, tempat terbentuknya vitamin D. Fungsi lidah. Fungsi lidah yang ada di manusia ada 3, yaitu sebagai perasa, membolak-balikan makanan, dan membentuk huruf. Pemodelan sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, terus pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri memori pada manusia, yaitu ada 3, sensory storage, short, yang kedua short term memory, yang ketiga long term memory. Yang pertama, sensory storage, yaitu adalah dapat dipandang sebagai sekumpulan register penyangga temporer. Yang kedua, informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk tak terproses atau tak terkodekan. Yang ketiga itu adalah informasi disimpan dalam bentuk fisik dan bukan dalam bentuk simbol. Yang kedua, short term memory, yaitu terdapat 3. Yang pertama, dapat dipandang sebagai penyimpan temporer. Yang kedua, informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk terkodekan, bukan dalam bentuk fisik. Yang ketiga, sering disebut sebagai working memory. Nah, terus yang ketiga ini, ciri yang ketiga, long term memory, terbagi menjadi 3 juga. Informasi yang masuk melalui kesadaran penuh yang disebut proses belajar atau lewat proses bawah sadar yang terjadi berulang-ulang. Kedua, berbasis semantik dan diakses secara asosiatif.
Yang ketiga, sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Nah, terima kasih atas presentasi tugas saya. Kurang lebihnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.